Bang Juma dari tadi aku lihat, dari tadi aku dengar itu penghujatan ya. Room ini memang room penghujat. Catat. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Selamat malam. Ya, aku yang menanggapi. Ya, tadi ada Bang Zuma yang mengatakan ajaran Yesus ya kasih. Ya, benar. Itu yang dibawa Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Ya, seperti ya kita sudah tahu kalau Yesus di kayu salib itu karena kasihnya ya kepada kita manusia. Dia mau kita manusia ini diubahkan ya, yaitu tadi yang seperti Bang Lubis katakan ya. Sebenarnya simpel aja ajaran itu. Ketika kamu bertanya ajaran apa sih yang dibawa Yesus, ya kasih gitu. Itu kan mah simpel gitu kan. Tapi untuk menerapkannya memang begitu susah seperti kata Bang Lubis tadi ya. Jadi kasih dari Tuhan kita Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Di Indonesia, setelah Indonesia merdeka, orang Kristen itu dengan lugasnya dan tanpa malu-malu mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih. Seakan-akan Kristen masuk ke Indonesia itu dengan damai. Ini yang biasa orang Kristen tidak sadari. Agama Kristen penyembahan kepada sosok yang bernama Kristus itu ada di Nusantara ini, itu melalui penjajahan, penumpahan darah, pembunuhan, perampasan, perampokan hak. Kejadian tragedi membuat anak yatim jutaan, janda menjadi jutaan jumlahnya, dikarenakan adanya penjajah yang masuk dengan membawa agama Kristen. Tapi bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Tolak ukur kasih itu kalau Kristen ini agama kasih, maka cerminan awal yang harus kita lihat bagaimana Katolik. Bagaimana Katolik mengajarkan agamanya kepada bangsa atau wilayah yang ada di bawah kuasanya. Bagaimana gereja Katolik melancarkan aksi-aksi kemudian kepada wilayah-wilayah jajahannya. Bagaimana Katolik membumi hanguskan kemudian Torah, menghancurkan kemudian kedudukan orang-orang Yudaism pada masa Katolik berjaya di atas muka bumi ini. Karena pertama kali Kristen di dunia ini bukan yang ada di Indonesia yang ngomong-ngomong kasih, bukan. Mereka bicara manis, Yesus itu kasih sempurna. Karena dia hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Jangan ngomong yang saat ini di Indonesia pada saat tenang-tenang, damai sejahtera Indonesia. Habis itu dia ngomong seenak perut. Jangan. Tapi lihat cerminan awalnya. Kristen berdiri di atas pembunuhan yang sangat-sangat sakral. Pembunuhan yang begitu sakral dan sangat menakutkan. Tadi siang kita melihat bagaimana mereka percaya diri, menunjukkan kemudian suatu adegan yang membuat kita merinding. Si Ucok gak sempat berdiri selama 24 jam karena itu kejadian. Bayangkan saja. Mereka mengarak orang gondrong, dicambuk, diapain, diludahin, ditonjok. Habis itu mereka gantung, habis itu mereka bunuh. Habis itu gempa bumi terjadi, keluar tangan dari kubur, nisan terhambur keluar, mayat-mayat keluar jalan. Ini yang mereka anggap kasih. Oh, gak bisa. Kristen berdiri atas pembunuhan. Pembunuhan kepada siapa? Pembunuhan kepada sembahan mereka sendiri. Dan Kristen satu-satunya agama yang menyembah tumbal. Menyembah, sabar. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Bukan omon-omon jual-jualan manis-manisan di Indonesia ini, bukan. Jadi Kristen itu berdiri di situ.
ada tumbal yang mereka korbankan di atas salib. Habis itu korban ini yang menjadi Tuhan. Sedangkan sebelum ada tumbal berupa manusia, Kristus, orang Yahudi sudah banyak miliaran tumbalnya. Domba tumbalnya, sapi tumbalnya, kambing, lembu tumbalnya. Tak ada Yahudi menyembah tumbal, nggak ada. Tak ada. Ini Kristen menumbalkan Kristus Tuhan mereka. Habis itu mereka tuhankan. Ngeri ini teman-teman. Jadi kalau ada yang bermanis-manis muncul di tengah-tengah kita, kasih Kristen itu apa? Kristen itu apa ruanya? Hah? Dari abad pertama sampai ke Indonesia baik-baik aja? Enggak. Bagaimana di dalam di kitabnya 2 MKB, orang-orang Yahudi punya catatan-catatan kelam tentang Kristen, tentang Katolik. Agama yang paling banyak menumpahkan darah di atas muka bumi ini, agama yang bertuhankan Yesus. Pembuat senjata-senjata di atas muka bumi ini mayoritas beragama penyembah Yesus. Mencetus adu domba dan segala macam tetebenge pembunuhan di atas muka bumi ini, orang-orang yang mengatakan dirinya penyembah Yesus Kristus. Tak ada itu kasih. Coba, sesederhana apa kasih ini kita ingin bandingkan dengan agama lain? Ada ndak kasih yang begitu tersohor di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain? Apa itu? Memberi Indomie, Islam juga bisa. Apa? Memberikan pengobatan gratis, Islam juga bisa. Apa? Pendidikan gratis, Islam juga bisa. Apa di Kristen? Nggak ada. Sekarang mereka jualan. Seibarat mereka habis membunuh, tangan mereka cuci bersih-bersih, pakai tisu, pakai parfum, habis itu melenggang di tengah-tengah kita. Aku agama kasih loh. Padahal barusan dia cuci tangan. Di Makassar di Makassar ini ada makam 40.000 jiwa, satu lubang. Siapa pelakunya? Orang-orang yang menuhankan Kristus. Lalu sekarang kita ingin ditipu dengan mereka mengatakan, Kristen itu agama kasih loh. Oh, pelan-pelan tante. Ya, saya kira begitu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang berdiri atas pembunuhan kepada sembahannya sendiri hanya agama Kristen. Camkan itu baik-baik. Silakan. Ya, itu ya Bang Juma ini sudah banyak ya ini menghujat ya, itu tuduhan yang tak beralasan. Tidak ada kasih yang kami berikan itu kepada sesama, itu adalah ajaran dari Yesus sendiri ya. Sebagaimana Yesus telah tadi sudah saya sampaikan, sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi itulah kasih yang sempurna. Ketika kamu kasihnya, sebentar saya belum selesai. Ini tanggung nih dipotong. Ketika kamu mengasihi, cuman kamu memberi uang kepada fakir miskin, kepada orang miskin, tapi kamu tidak lebih dari itu namanya kasihmu itu tidak sempurna. Ya, yang diajarkan Yesus itu adalah kasih sempurna, ya, kasih yang dengan secara tulus, ya, dengan secara tulus dan tidak membalas, itulah dia kasih yang sempurna. Yesus ajarkan itu. Apa ketika Yesus, dengar, belum selesai. Ketika Yesus kata terakhir di kayu salib mengatakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan? Itu kasih Yesus yang telah diajarkan. Jadi kita harus mengampuni sesama. Kalau dia benar-benar Kristen, kekristenannya itu akan terlihat dari wujud kasih Allah. Karena itulah yang sudah diajarkan kepada kita yang mengimaninya. Beda ya dengan yang tidak menerapkan atau tidak mengimani sebagai Kristus. Bedakan. Jadi jangan kamu samaratakan, oh kasihnya seperti ini, di luar seperti itu. Ya jelas bukan. Yesus juga mengatakan, janganlah kamu seperti suam-suam, seperti kuku, seperti ini, kamu tidak panas ataupun dingin. Jadi Tuhan aja mengajarkan seperti itu. Ya, Bang Juma dari tadi aku lihat, dari tadi aku dengar itu penghujatan ya. Room ini memang room penghujat.
Catat. Saya. Di mana hujatnya di mana? Di mana hujatnya? Bang Juma pakai Nah, data dikatakan, gitu. ya dikatakan kami menuhankan Tuhan itu ketika kami membunuhnya. Menuhankan Tuhan, emang nggak menuhankan Itu Tuhan? kan Roma botol 14 biasa. nomor 9, Itu kekonyolan untuk yang itulah tidak- Yesus mati agar dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dalil. Itulah kesalahan dari kalian ya, kesalahan dari Itu kalian. dalil, masa dalil salah? Dari Benar. dari Anda perspektif percaya kalian, dalil Anda dan salah. cara pandang kalian ke Kristenan seperti itu yang sangat Lah itu wrong, yang sangat tertulis, salah untuk ya. itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen. Dalil kok ada. Jadi kalau dia tidak mati dibunuh, ya nggak bangkit. Kalau nggak bangkit ya nggak jadi Tuhan. Itu dalil. Makanya beragama itu pakai akal, bukan pakai dogma. Ya nggak seperti itu, Dul, nggak seperti itu. Coba, silakan Anda baca. Saya ingin dengar. Roma Kamu 14 buka nomor di 9. mana kamu ambil dalil comot-comot itu? Kamu di Roma mana? Di mana 14. biar aku bantu kamu membacakannya ya. Iya, silakan, kamu baca ini silakan semuanya. saudari baca, silakan. Di mana kamu ambil? Di mana kamu kutip? Roma 14 nomor 9. Silakan. Yang keras ya. Silakan. Baca Baca yang yang keras keras, ya. silakan. Biar semua orang di dunia ini dengar. Silakan. Ya, Roma 14 Nomor ayat 9. Ya. Belum baca udah baper. Sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali, yakni supaya dia hidup sebagai penguasa atas semua orang baik yang masih hidup. Dengar, belum baik yang masih hidup maupun mati ya. Anda sengaja membaca yang terbitan 2014 yang, iya kan? Mau terbitan Anda- apa? Mau kitab? Anda tidak mau, berani membaca terjemahan baru kan? Kenapa? Kenapa nggak berani membaca terjemahan ini baru? banyak terjemahan. Kamu mau Iya. mau apa? AYT, Coba, TL, BIS, TSI, coba TB, coba TB dibaca, coba. Coba dibaca Oke. TB. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi menjadi Tuhan, baik. Tuhan. Dengar ya ya kamu jangan ketawa dulu, itu belum selesai supaya ia menjadi Tuhan, baik untuk atas orang mati orang maupun mati atas orang maupun hidup. atas orang-orang hidup. Ya, Jadi dengar. untuk itulah Yesus mati agar dia bisa hidup kembali supaya dia menjadi Ini Tuhan bisa di-mute baik dulu nggak? untuk Ini orang Kristen. Bang Sumakan, ini kan saya sekarang mau menjelaskan. Ya silakan Anda Dari jelaskan. tadi saya nggak bisa jelaskan. Roma 14 ini silakan. Dari tadi silakan. kalau kayak gini, ini aku Saya diam, katakan saya diam. hujat ya. Saya diam silakan. Enak aja Iya, lu. tadi kamu mengutip di Roma 14 ayat 9 ya, supaya kamu tahu bagaimana Kristus itu telah mati dan hidup kembali, berarti dia bangkit ya. Jadi di hari kematiannya dia telah merebut kunci maut itu, yang dia berkuasa atas orang hidup maupun orang mati ya. Kalau ngomong itu jangan sampai Dialah menangis, Tuhan. Mbak. Santai aja. Jadi dengar. Makanya Jangan kamu- dibarengi dengan rasa ingin nangis, santai aja. Iya, tapi kamu jangan nyela dulu. Aku kan Enggak, belum selesai soalnya menjelaskan. adik ini mau nangis, membaca tapi ngawur gitu, sudah gitu ngarang gitu ya. Tapi jangan pakai mau nangis. Lah kok Nanti- ngarang? Dengar, Ya aku kan belum selesai- saya kan mengatakan selesai. Kristen satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh supaya dia dapat Tuhan. Kan udah bilang Oke, tadi. Bang Zuma, yang membunuh saya siapa? serahkan. Yang membunuh Yesus Kristus siapa? Pahlawan Yang kalian, membunuh- iblis. Pahlawan kalian, iblis.
Pahlawan Apa? yang berjasa membunuh Kamu Yesus. yang punya pahlawan iblis. Aku tidak pernah punya pahlawan iblis. Kalau iblis tidak membunuh Yesus, bangkit gak dia jadi Tuhan untuk Anda? Lah, yang mengatakan seperti itu siapa? Kalau Yesus tidak dibunuh, itu tidak ada pahlawan di situ. Lah, yang sebenarnya yang Gimana telah ini? mati. Gimana ini? Yang membunuh Gimana? Yesus itu adalah apa? Tunggu. Gimana Makanya ini? cara pandang atau perspektif Apakah Yesus bisa bangkit dari kubur kalau tidak dibunuh dulu terlebih dahulu? Gimana ini? Kadang saya mau sedih juga kalau kayak begini. Justru karena jasa orang-orang yang kerasukan setan membunuh Yesus, sampai Kristen punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Dalil Roma 14 nomor 9. Maka berterima kasihlah kepada pahlawan kalian, yaitu si Bilisisis. Ya, Gitu dong. Lanjut. Memang ada perbandingan terbalik yang antara Bang Zuma ini, cara pandangnya terbalik. Ya, Karena ketika saya gunakan mengatakan akal dan saya orang- gunakan dalil. Ya, itulah yang Kamu punya pakai dogma, itu, doktrin aja. Tapi kamu tidak pakai iman ya. Kamu tidak ada Iman itu tidak ada artinya tanpa akal, Cak Ayu. Iman yang benar adalah Tidak iman ada. yang berlandaskan kepada akal. Kata Yesus, kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Oke, sekarang aku tanya, yang menombak Yesus itu apa yang diperbuatnya? Apa yang dikatakannya secara tidak secara ya tidak sadar ya, dia mengatakan apa? Apa yang menembak Tuhan Anda itu pahlawan untuk Anda, coba nggak ditombak, nggak mati. Oke, kamu mengatakan Gitu itu dong. pahlawan, tapi kami tetap mengatakan Yesus adalah pahlawan sejati. Dengar ya. Gimana ceritanya mau jadi pahlawan kalau tidak dia kalahkan oleh musuh? Menombaknya apa yang terjadi? Saudari, apa yang dikatakannya? Itu aja. Saudari, Kamu nggak boleh. Yesus itu mati karena dibunuh. Akibat dia dibunuh, dia dibangkitkan. Akibat dia dibangkitkan, Kristen punya Tuhan. Siapa yang melatar belakangi itu? Si Bilisisis. Si Bilisisis yang merasuki Yudas, yang merasuki orang-orang Roma, yang merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi, sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Dengan sepakat membunuh Yesus, endingnya Yesus mati, bangkitlah dia, jadi Tuhanlah buat saudara. Berterima kasihlah kepada si Bilisis. Hei iblis, terima kasih ya paman, berkat kamu Tuhanku ada. Coba kamu tidak membunuh Tuhanku Yesus, bagaimana mungkin kami punya Tuhan yang keluar dari kubur? Nah gitu, coba saya ingin dengar. Silakan, 1, 2, 3. Hei paman iblis, terima kasih berkatmu sampai kami memiliki Tuhan bernama Yesus yang keluar dari kubur. Makasih ya iblis. Nah coba bilang gitu. 1, 2, 3. Ya, gantian. Ini room tidak adil. Ini di mute terus dari tadi. Gimana? Gantian, jangan memotong masalahnya. Iya. Gantian. 1, 2, 3. Coba ucapkan terima kasih kepada iblis. Silakan. Makanya udah banyak ya hujatan tadi dari Bang Zuma. Kok jadi hujatan terus sih? Gimana sih? Kenapa saya selalu dituduh menghujat? Saya pakai dalil loh, Mbak. Tadi beliau ini mengatakan kalau yang sebenarnya sebagai pahlawan itu adalah yang membunuh atau yang menombak Yesus. Sedangkan yang menombak saja sudah menyerah ya. Dia saja tidak sadar, dia mengatakan, "Oh, ini sungguh benar, dia adalah anak Allah." Iya, akibat daripada perbuatannya. Apa yang dilakukan Yesus adalah pengorbanan sejatinya Allah ya. Bisa tidak dia korban? Setelah aku belum selesai. Jangan bicara sendiri. Bisa tidak dia mati tanpa ada iblis? Ayo jawab. Bisa tidak dia mati berkorban untuk Anda tanpa ada iblis? Bisa nggak? Silakan, saudara Tilia. Silakan saudara. Gimana? Ini dari tadi aku di mute terus. Ini nggak adil ini. Coba ya. Coba host adil sedikit. Iya, host ya. jangan di mute host. Dengarkan pertanyaan saya ya, Dek ya, adikku yang manis, dengarkan.
Bisa tidak Yesus jadi korban nebus dosa kalian tanpa ada campur tangan iblis membunuh dia, merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi dan Yudas? Bisa nggak? Jawab. Tentu bisa lah, tentu Caranya bisa. bunuh Karena diri. Iblis di mana-mana ya, tanpa ya campur kepala apa, kepala ini, kepala itu. Dengar baik-baik dulu Kenapa Bang Suma kepala ya. botak? Ya duduk manis dulu. Kok larinya Iya. ke kepala botak? Ke gua itu bang. Tunggu sebentar, aku kan belum menjelaskan Ya, ya. silakan. Memang yang melakukan itu adalah atas dorongan iblis. Karena iblis telah berkuasa di bumi ya. Tunggu kasih nalar kalian itu bekerja dulu, otak kalian dibuka ya. Tadi otak sudah kalian. lepas ucapan Anda. Bang Zubat, Memang tolong. iblis. Aku belum selesai, jangan di ini dulu di iya dipotong terus ini bos. Ya aku belum selesai tadi ya. Ya tentu bisa ya. Kenapa enggak? Tadi ini Bang Juma ini cuman ya terpaku di situ atau terpaku dengan tunggu terpaku dengan eksiden atau kejadian pada waktu itu ya. Padahal sebenarnya yang berkuasa di bumi ini telah Tuhan melihat itu adalah kuasa maut ya. Adapun si iblis ini berkuasa apa saja dia tentu bisa tanpa campur tangan. Tadi Yudas tanpa campur tangan bisa. Jadi Karena dalam hal ini iblis pahlawan kan? Di situ baca lagi ya, itu ada dalilnya. Karena perlawanan kita ini adalah roh iblis, roh Ya, jahat. jadi iblis ini pahlawan untuk Kristen kan? Bukan pahlawan. Itu dari Nah, tadi kalau aku sudah tanpa katakan, iblis, Yesus tidak mati. Perspektif Anda yang salah memandang itu adalah pahlawan itu iblis. Sedangkan iya, kami pahlawan lah. mengatakan pahlawan itu tetap Allah sejati. Itu adalah pahlawan sejati, yaitu Allah Yesus. tidak membunuh Yesus. Apakah Allah membunuh Yesus? Tidak ada Allah di situ. Siapa pembunuhnya? Siapa? Yang membunuh Yesus itu iblis. Maka dari itu yang Nah, kau maka sebut dari itu, pahlawan itu iblis. siapa Itu yang kau siapa sebut. yang menerima hadiah dari karya iblis? Siapa? Bun, Masya Allah. Siapa bilang itu karya iblis? Itu adalah semua karya Allah. Berarti belum- Allah yang membunuh Yesus. Tunggu. Aku katakan ya, orang dengan sebagai pemenang itu bukan berarti dia itu harus dia sebagai pemenang itu tidak harus dia itu Saudariku, saudariku pemenang yang itu. cantik, apakah Allah yang membunuh Yesus atau iblis yang membunuh Yesus? Ya yang membunuh Yesus ya iblis, bukan iblis ya dengan dorongan iblis. Ya memang manusia itu dengan dorongan. Iblis yang membunuh Yesus. Akibat dari ulah iblis membunuh Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti yang jadi pahlawan di sini buat Kristen adalah si isis. Itu adalah pandanganmu ya. Ketika Yesus Tunggu. Aku kan belum selesai. Kamu suka memotong-motong dan menghindari ayat-ayat yang ada dalil di situ. Memang jelas-jelas di situ Yesus dengar jelas-jelas Yesus itu memegang kunci maut. Jangan ketawa-tertawa. Coba didengarkanlah aku. Iya, Coba saya setengah menit, Mbak. Setengah Di menit saya situ sebentar ya. jangan dihilangkan ya. Pada Mbak, setengah menit saya. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapak di surga. B. Iblis. Itu doang sih. Yang menghendaki Yesus mati di salib adalah A. Bapak di surga. Kabur. B. Iblis. Waduh, nyesel gua kasih. Oke, ini ada tamu nih. Jangan usik agamaku. Silakan. Dibuka mute ya. Tadi kan typingnya bagus di bawah. Silakan. Oh jelas dong. Oke, Anda mau diskusi, mau bertanya atau apa? Silakan. Saya mau bertanya aja. Oh, bertanya aja, nggak mau ditanya. Oh bisa juga dong. Oh ya udah diskusi kalau gitu. Silakan. Bang Andi, Saya mohon ingin maaf bertanya Bang Andi. ya. Ya. Silakan Bang Juma. Quran Al-Maidah 68. Kamu tidak pada agama yang benar. Islam tidak pada agama yang benar. Sebentar. Kamu baca Al-Quran atau baca terjemahan?
Oh iya, terjemahannya. Nah, gitu Boleh, dong. nggak boleh, salah. Enggak, ngomongnya kan Kalau salah saya Al-Quran. Kamu baca bicara, Quran saya ya cari salah lain. lah. Saya cari lain aja kalau salah. Silakan. Ya salah, Anda kan baca Quran tadi kan. Oh. Harusnya Baca terjemahan gimana? mungkin maksudnya, bukan Iya, Quran. silakan Bang Juma. Iya, itu seruan kepada ahli kitab, bukan kepada Kristen ya, ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ya mereka yang diberikan kitab oleh Allah. Siapa mereka ini? Bani Israel. Kristen tidak pernah diberikan kitab oleh Allah. Ini berbicara dalam Quran kalian, bukan dalam Quran Israel. Yang bertanya, Anda diam dulu lah. Kan Anda yang bertanya. Itu seruan kepada Bani Israel, kawan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tuh jelas itu. Itu ayat Al-Quran yang Anda bawa kan? Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Mana Quran ada Injil dan Taurat? Oke. Otak lo yang bersih. Yang Oke, terlihat saya dong. bacakan, saya selesaikan dulu ayatnya ya. Silakan, tapi jangan bawa-bawa Yahudi. Ini dalam Quran. Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah. Kepada siapa kamu harus mengatakan wahai Nabiku? Katakan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan Nabiku di Madinah dan di Mekah. Pahami itu dulu. Jadi ayat ini diperintahkan Nabi Muhammad untuk berbicara kepada orang Yahudi. Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Itu kata Allah kepada ahli kitab. Salah. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Taurat itu dimiliki oleh siapa? Tidak ada begitu Hah? dalilnya. Kamu jangan bohong dong. Itu di situ dituliskan kamu tidak pada agama yang benar. Jadi kamu jangan sok tahu di hadapanku, nanti kuludai mulutmu. jangan. Bible aja kamu gak sanggup hadapi saya, apalagi Quran. Bukan saya sombong, tapi karena kau ponga, bagusnya kau di depan saya itu buka mulut lebar-lebar biar ku beludai masuk, biar itu ilmu berpindah ke otakmu. Al-Quran saya kok Anda yang mau menjelaskan kepada saya. Beda, saya punya kapasitas menjelaskan Bible karena saya menggunakan akal. Ente hanya menggunakan pantat dalam memahami Bible. Beda dengan Bang Zuma. Ketika Al-Quran menarasikan kul, wahai nabiku Nabi Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab. Apa yang harus saya katakan ya Rabb? Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu kata Allah. Wahai nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengajak Bani Israel agar kemudian menegakkan ajaran Taurat. Ketika mereka menegakkan ajaran Taurat, maka wajib hukumnya mereka ikut kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menegakkan ajaran Injil, maka otomatis mereka harus Islam. Tidak boleh lagi Yahudi, tidak boleh lagi mereka menjadi Yudaism, tidak boleh lagi mereka menjadi Kristen, Nasrani, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Islam, dinul Islam. Karena Yesus itu adalah juru Islam, Yesus adalah juru selamat. Demikian. Mantap Bang Juma. Silakan Junaidi, selamat malam. Junaidi. Jadi gini ya teman-teman,
Sebentar ya, kalau Junaidi, Kristen sebentar. naik, tentuin dulu topik, Iya. baru bicara. Ya. Oke, sebentar Bang. Ini ada satu lagi, sebentar ya Junaidi ya. Pai, sulit sekali ngomongnya. Pai malam. Five. Oh, Pai. Ya. Oh, Pai. Oke, keren. Oke, Bang Junaidi, kita mau diskusi ya, boleh ya? Junaidi. Ya lanjut aja Bang, dulu Bang sebentar. Oke, lanjut Bang Andi. Kan dia berdua sama Bang Juma H2H. Oke, Tentuin topik dulu, kan gitu. Jangan langsung bertanya kayak tadi. Ini kalau bertanya dia nerima kan enggak? Ya itu. siap. Oke. Bang Junaidi silakan. Temanya mau apa? Saya naikkan ke Anda aja. Silakan. Jun. Oke. Udah kenal tuh Jun. Buka mic-nya Jun. Junaidi. Ya Bang, sebentar saya lagi ada tamu Bang. Oh, siap. Jadi ada tamu kalau gitu, saya masukkan topik. Silakan Bang. Bang Juma, iblis itu kan nggak kelihatan nih. Iya. Nah, bagaimana cara mengetahui ini kayaknya rada-rada iblis nih? Seperti apa mendeteksinya itu? Rada-rada iblis nih. Markus 5. Menyembah Yesus. Tanda-tanda kerasukan iblis. Itu ya. Iya. Kerasukannya Iya. menyembah Yesus. Setelah dia sadar kan nggak menyembah lagi toh. Enggak. Terus kalau ada yang menulis surat, menulis buku tebal, dianggap kitab suci, mengaku ini firman Allah itu, ini ciri-ciri iblis apa bukan? Ciri-ciri iblis juga. Terus firman Allah dalam Al-Quran, mereka enggan menerima, bahkan mengedit-ngedit, bahkan memberi klaim itu Al-Quran salah. Ini ciri-ciri iblis juga. Iya, betul. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada orang-orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Itu kata Allah. Gua besarkan Pak Pendeta Yunus. Iya. Banyumas doa sama Lanjut. beliau. Bang. Tanya aja Bang langsung Bang. Ya. Pendeta, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Malam-malam. Oke. Judulnya malam ini Pak adalah siapa iblis dan tugasnya iblis apa, dan siapa ya, agama mana yang berhasil terperdaya oleh iblis. Itu ya Pak Pendeta ya. Ya. Bisa Pak? Oke. Ya. Anda boleh menuduh Islam juga nggak apa-apa. Bibilis. Silakan. Jangan ya. Gak apa-apa, silakan Bang. Iblis itu siapa? Kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dipengaruhi oleh iblis? Silakan Bang. Lanjut. Pakai bibilis ya Bang, Pak Pendeta. Iya, Ya, bibilis. kalau kita dasarnya Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Jadi saya tidak mau menuduh agama tetapi saya percaya bahwa Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Begitu. Yohanes 14 ayat 6. Oke, Pak Pendeta udah opening statement. Banyumas lagi, siapa itu iblis? Iblis kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dikelabui oleh iblis? Silakan. Iya.
Jadi yang namanya penyesat itu pasti iblis. Ahli di dalam menyesatkan itu pasti iblis. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan penggarisannya di dalam Islam itu sangat mudah. Di mana agama yang di dalamnya tempatnya iblis berkumpul? Kata Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian kuberitakan kepada kalian kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Betapa besar dosanya orang-orang yang kemudian melantik makhluk setara dengan Tuhan. Di sisi lain mereka mengatakan itu manusia yang mati dagingnya. Di lain sisi mereka mengatakan itu ada sisi keilahiannya. Itu adalah Tuhan juga yang datang. Ini pendusta pembohong besar. Betapa banyak manusia kemudian tersesat dengan pola kebohongan seperti itu. Apakah Tuhan ini bisa dibunuh? Tidak bisa. Tetapi mereka mengatakan yang mati ini adalah Tuhan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hei kalian, maukah aku tunjukkan di mana iblis itu bertengger? Lihat di mana pendusta pembohong itu kemudian berjaya. 2000 tahun. Manusia secara turun-temurun menggulingkan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan sampai kiamat. Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk kemudian melepaskan dari kutuk. Ini kebohongan. Bagaimana mungkin Tuhan kemudian nuzul menjadi makhluk, lalu mati dibunuh makhluk, alasan ingin nebus dosa. Ini kebohongan. Di sanalah iblisnya berkarya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau saya ditanya, di mana iblis itu? Ya, lihat aja. Siapa yang ingin melantik anak manusia setara dengan pencipta langit dan bumi? Disitulah iblisnya bertengger. Demikian. Oke, dijawab tuntas dengan Banjuma. Silakan Pak Pendeta. TikTokan aja kalau perlu. Pendeta Yunus silakan. Ya, Pak Pendeta boleh open cam nggak Bapak? Biasanya Pak Pendeta open cam. Silakan Pak Pendeta. Lagi dingin jadi pakai Pak Pendeta lagi di salon, lagi di kerimbat, nggak bisa open cam. Lanjut. Oke. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bagi kami itu sangat penting ya, karena menyelamatkan manusia dari dosa. Maka kematian Yesus di kayu salib itu memberi pesan bahwa bagi kita dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 14 ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kami ada ini, Pak. Makanya kami sebagai hamba Tuhan terus memberitakan tentang Yesus ya. Mungkin bagi orang lain tidak percaya, tetapi kami memberitakan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami ya. Makanya kalau ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu. Kalau ayat 15, lebih daripada itu ternyata dusta terhadap Allah kalau karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan, padahal Ia tidak dibangkitkan. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan, maka Kristus juga dibangkitkan. Jadi ini jelas bahwa Kristus itu yang datang dari tahun yang lalu
Dia yang datang karena kasihnya bagi kita. Seperti Yohanes 3:16. Karena kasihnya kepada kita. Maka 2 Petrus 3 ayat 9. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Maka Filipi 2 ayat 10. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu Pak. Udah? Jadi kalau kita berbicara terkait penyaliban ini sesuai dengan konsep yang diimani oleh saudara kita Kristen, satu hal yang perlu dipahami ketika ketika Paulus kemudian menulis surat Korintus. Surat ini Paulus tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Artinya bahwa ini tidak mencakup sebagai firman Tuhan. Ini hanya surat seorang Paulus. Yang seperti yang Anda bahasakan tadi di 1 Korintus 15 itu. Sia-sia. Pernyataan ini muncul setelah datang bisikan Kristus kepada penulisnya. Itu dulu. Sayangnya itu akan terbantahkan manfaat daripada salib itu terbantahkan sendiri. Wa makaru wa makarallah. Allah membalas dan membongkar kemudian tipu daya mereka lewat catatan-catatan tangan mereka sendiri. Ibrani 10:30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi buat apa? Ukti Arlin, thank you. Buat apa penyaliban? 1 Petrus 3:12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu untuk apa penyaliban? 2 Korintus 5 nomor 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu buat apa penyaliban? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari pencobaan dan tahu menyimpang orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Lalu buat apa penyaliban? 2 Timotius 4 nomor 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu buat apa penyaliban? Kolose 3 nomor 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Buat apa penyaliban? Bahkan di dalam kitab Wahyu 20 nomor 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu buat apa penyaliban? Wahyu 20 nomor 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu buat apa penyaliban? Penyaliban itu muncul hanya ada dalam konsep agama Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bla bla dan segala macamnya, iblis lebih dulu memproklamirkan ketuhanan dirinya. Iblis lebih dulu mengklaim dirinya adalah Tuhan, selayaknya Yesus yang Anda fitnahkan itu. Lukas 4 nomor 6. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Sus. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku, Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus menolaknya. Berarti Yesus tidak menerima kuasa langit dan bumi. Berarti masih berlaku ucapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Letoi dia. Jadi yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa yang, itu bukan Yesus, karena Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus yang benar tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 22. Yang berkuasa melakukan bangkitnya orang mati
orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu adalah Tuhannya Yesus yang melakukan itu melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa itu bukan Yesus anak Maria, itu adalah iblis. Ya, jadi yang Anda sembah itu ya iblis. Demikian. Ya, terima kasih Bang. Jadi saya mau sampaikan siapa Yesus sebenarnya. Menurut Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 10, tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 28 memberitakan bahwa dia memberikan hidup kekal yang pasti dan untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun merebut dari tanganku. Setiap mereka yang percaya kepada Yesus, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Setiap nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Maka kami sebagai hamba Tuhan, dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari lautan api. Tugas kami. Kenapa Yesus harus datang? Mati. Yang pertama, mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia pun dapat mengalahkan maut. Hanya Yesus mati, bangkit, mengalahkan maut. Kematian Yesus sebagai penggenapan segala nubuatan dari perjanjian lama. Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Kematian Yesus membawa penebusan bagi umat manusia, bukan satu kelompok, tapi umat manusia. Karena Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua manusia butuh Yesus. Ya, semua manusia. Ya, kematiannya membuktikan bahwa dia taat sampai mati dan dalam misi Allah, yaitu keselamatan manusia. Makanya dia disebut juru selamat manusia. Kematiannya mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia telah berdosa, menjadi seteru, menjadi lawannya Allah. Maka Yesus mendamaikannya. Kolose 1 ayat 20. Kematian Yesus membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian membawa kelepasan bagi orang terbelenggu dengan dosa, dengan sakit penyakit, dengan kelemahan. Yesus membebaskan lewat kematiannya. Makanya dikatakan sudah selesai, punya makna sangat mendalam. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia kalahkan maut. Dia bangkit dan naik ke surga. Itu. Iya. Lagi-lagi yang Anda sampaikan itu adalah konsep dari Kristen, konsep yang digunakan kemudian untuk membangun satu doktrin dan dogma bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu muncul dari kalangan Kristen yang datang belakangan. Murid-murid Yesus, apapun yang Yesus ucapkan, menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Ini harus Anda pisahkan. Seluruh ucapan Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, menghantarkan murid-muridnya percaya Yesusnya adalah betul utusan Tuhan. Tidak menghantarkan mereka menjadi Kristen, menuhankan gurunya, enggak. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Yesus mengajar mereka dengan firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, mereka sampai pada final, Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Titik. Tapi bagi Kristen
yang sudah dapat pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus, segala ucapan-ucapan Yesus yang memungkinkan dia adalah Tuhan, itu dipakai, dicomot semuanya. Oh, Yesus itu bagi kami Tuhan. Kenapa? Karena ini pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus untuk membisikkan orang-orang menuhankan anak Maria, di mana anak Maria sendiri tidak pernah sadar kalau dia akan dituhankan setelah dia terangkat ke langit. Kenapa saya katakan murid Yesus dengan murid Kristus itu berbeda? Murid Yesus endingnya hanya mengimani, mereka mendapatkan hidup kekal berdasarkan ajaran gurunya Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu bisa kau peroleh dari Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara engkau beriman kepadaku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Poin ini dikaburkan kemudian setelah Kristen nongol. Apa yang terjadi? Oh, Yesus memberikan hidup kekal. Makasih Abang Afida. Yesus memberikan hidup yang kekal. Maka Yesus itu Tuhan. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itu plesetan yang dilakukan Kristen. Padahal Yesusnya tidak mengajarkan itu. Hidup kekal kamu bisa peroleh dengan jalan mengakui aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Jadi resep yang Yesus berikan, tiket yang Yesus berikan kepada muridnya untuk mendapatkan hidup kekal ada dua. Percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya satu-satunya Tuhan, jangan dibuat Tuhan-Tuhan yang lain. Kedua, percaya dirinya adalah utusan Tuhan yang esa. Nah, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus menjanjikan tiket, juga ada tiketnya. Kalau kalian percaya Yesus ini, Kristus ini Tuhan, mati nebus dosa kalian, maka kalian akan diselamatkan. Kristen yang tidak belajar, cuman mengedepankan dogma, doktrin, akan mencakup semua pengajaran Yesus yang adalah asli kepada Bani Israel dan Kristus yang asli datang kepada Paulus. Mereka menjadikannya satu. Padahal yang satu itu cuma nama doang yang sama. Akan tetapi dua manusia atau dua sosok yang berbeda. Yang Kristen sembah adalah Kristus palsu, sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Nabiullah Yesus alaihi salam. Gitu Saudara Pendeta Yunus, silakan. Di YouTube suara saya kecil ya? Ya, makasih. Lubang telinga kalian kali Bang Suma ya. tersumbat pisang goreng. Iya, lanjut Bang. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dalam kisah para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit hanya ada satu nama yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus ya. Dalam kisah 4. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikannya kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu nama Yesus saja yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, itu sedikit tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitannya memberi pengharapan bagi orang percaya. Ya, itu bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Kalau Kristus mati dan bangkit, maka kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan. Kita pun akan mati dan akan bangkit bersama dengan Kristus pada hari penghakiman. Ya, karena patronnya adalah Kristus. Kalau dia bangkit dari antara mati, kita pun akan mati dan bangkit bersama dengan Kristus.
Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Ya. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Kematian dan kebangkitan Kristus sekaligus membangkitkan kita juga dan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap orang percaya. Ya. Karena Kristus dia awal dan akhir, dialah yang menjadikan langit dan bumi, dialah yang akan datang kemudian membangkitkan orang percaya. Makanya di dalam Wahyu 3:6 dia Alfa dan Omega. Kebangkitan Yesus memberi bukti bahwa Allah hidup menang atas maut. Ya, ketika dia mati di kayu salib, bukan dia mati karena tumbal, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Itu salah satu perkataan Tuhan di atas kayu salib. Aku menyerahkan nyawa. Kebangkitan Yesus memposisikan dirinya sebagai pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Sebagai pembela bagi kita. Itu Pak Bang Zuma. Iya. Baik. Sekali lagi saya katakan, lagi-lagi saudara kita Pak Pendeta ini melawan ajaran Yesus dengan menggunakan surat-surat yang muncul belakangan seperti surat Lukas, Paulus dan seterusnya. Ada satu hal yang menarik di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Ada makhluk yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa yang ada di bumi, kuasa yang ada di dunia. Siapa yang memberikan kuasa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwasanya yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu iblis. Kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan di dalam kitab yang Anda genggam, yang memegang kuasa dunia ini itu iblis. Iblis yang memegang kunci kerajaan maut. Iblis yang memegang kemudian kuasa di dunia ini. Makanya Yesus berkata di dalam kitab yang Anda imani, apa kata Yesus? Aku tidak banyak lagi aku berkata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia yang dimaksud di situ siapa? Iblis. Iblis datang dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis datang, tetapi iblis tidak berhasil kemudian mewujudkan cita-citanya terhadap diriku. Misalnya membunuh Yesus, menyalib Yesus. Tidak berhasil iblis itu. Maka yang disalib adalah pengganti daripada Yesus. Coba Anda pahami dengan baik. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana penguasa dunia ini? Keluar dari kubur. Penguasa dunia dilempar keluar dari kubur. Itulah dia keluar. Datanglah Maria pagi-pagi. Apakah kau melihat Tuhan kami? Malaikat itu berkata, pergilah ke Galilea, dia akan menemui kamu di sana. Padahal itu Ibilisis. Itu bukan malaikat. Sejak kapan kemudian ada sejarahnya malaikat datang bertemu dengan Maria? Tak ada cerita malaikat itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat datang ke Maria ngapain? Yang ditemui oleh Maria di kubur itu sudah Ibilisis. Yang datang mengaku kepadaku telah diberi kuasa itu Ibilisis. Yang mengaku kemudian di Pulau Patmos, akulah Yesus, akulah bintang timur,
bintang gilang gemilang. Itulah Sibilis Isis yang menghantarkan kalian menjadi Kristen, sehingga melantik Sibilis Isis ini setara dengan Bapa. Yesus, andai saja hidup hari ini, kita tanya, sini duduk bro, aku mau tanya samamu, kamu ngajar selama berapa tahun di Yahudi? 3 tahun. Sebagai dosen, ya. Sebagai guru, ya. Pembimbing, ya. Sebagai domba, ya. Gembala kan, ya. Apa yang kau ajarkan? Endingnya ajaranmu kepada mereka apa? Kau Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Oh enggak, siapa bilang? Mana ucapanku yang mengatakan itu? Nggak ada. Itu kan sangkaan Lukas, sangkaan Paulus. Itu ucapan saya nggak? Bukan kan? Yes, bukan juga ucapan lu. Ya udah. Dan saya berpesan waspada kepada Yesus palsu yang datang tugasnya menyesatkan manusia. Nah, itu yang terjadi. Makanya ketika Anda berkata Yesus tidak ada nama di atas muka bumi ini, ya itu karena Anda mencoba mendudukkan Yesus anak Maria dengan Sibilis Isis yang mengaku Kristus. Anda diselamatkan menurut Anda dengan nama Yesus. No, Yesus menyelamatkan Bani Israel apabila Bani Israel mau mendengarkan perintahnya. Apa itu? Kenali Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, dan kenali aku sebagai utusan Tuhan. Itu bisa kamu dapatkan hidup kekal. Tak ada itu menyembah aku mati menebus mereka dengan darah. Oh, enggak ada yang kayak gitu. Itu ajaran Kristen yang sudah mendapatkan bisikan dari Kristus. Kristus yang mana? Ya Kristus yang menggenapi nubuatan Yesus. Matius 24. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau murid-murid Yesus, orang-orang pilihan saja disesatkan oleh Kristus palsu ini, apalagi pendeta. Begitu saudara. Saya ingin tanya dulu kepada Pak Pendeta, biar kita nggak terlalu lama bernarasi, biar singkat-singkat aja. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Ya. Matius 28 ayat 18. Mengatakan segala kuasa. Ya. Pertanyaan saya, Bang, siapa penguasa bumi, penguasa dunia ini menurut Bible? Yesus. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Yesus di dalam Bapa. Ah, salah. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Yesus, Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawabannya, menurut Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Di mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Berarti Pak Pendeta tidak mendengarkan tadi ajaran saya. Yohanes 12 nomor 31, Pak Pendeta. Yesus berkata penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, yaitu iblis. Itu ucapan Yesus, Bang, di Yohanes 12 nomor 31. Sedangkan Matius 28 itu muncul belakangan setelah beberapa tahun Yesus sudah tak ada di bumi. Penguasa dunia menurut Yesus adalah Sibilis Isis. Muncul Matius 28 nomor 18, itu ditulis tahun 60-an. Dan tidak diketahui siapa penulisnya. Belakangan dikatakan itu Yesus, itu Matius. Sedangkan Yesus yang mengatakan penguasa dunia itu adalah Sibilis Isis. Penghakiman dunia atas dunia ini, dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia menurut Yesus yang dilemparkan keluar itu? Iblis, Bang. Jadi menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Menurut Kristen penguasa dunia adalah Yesus. Dari situ aja sudah terlihat timpang sekali. Yesus mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Kristen berkata penguasa dunia adalah Yesus. Berarti Yesus sama dengan iblis. Berarti iblisnya berpura-pura
mengaku Yesus. Kebetulan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesatnya bernama Yesus, gelarnya Kristus, disingkat Yesus Kristus. Benar Anda mengatakan bahwa penguasa dunia adalah Yesus Kristus, sedangkan Yesus berkata penguasa dunia adalah iblis. Berarti Yesus Kristus yang Anda maksud adalah iblis yang berpura-pura memakai nama Yesus alias sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Saya kira itu udah final. Bagi saya itu udah final. Nggak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Silakan. Ya, mungkin closing dari saya ya. Ya, silakan. Terima kasih ya, Bang Sumbang. Siap, Bapak Nam. Kematian Yesus di kayu salib itu ya mengerjakan keselamatan bagi manusia. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 4 bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari ketiga dia dibangkitkan. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus itu nyata terjadi dalam sejarah, ya. Bahkan ditulis dalam Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Lukas 23 ayat 4. Membuktikan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kematian dan kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hidup kekal. Makanya Markus 16 ayat 16, setiap mereka yang percaya beri diri dibaptis dan selamat. Bagi yang tidak percaya mereka ada di bawah hukuman. Itu saja. Terima kasih Bang Suma dan teman-teman, Bang Arif, semuanya terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Siap, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum diambil alih, ada hal menarik ya dari guru saya mengajarkan di dalam Matius 4 nomor 8, dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya kemudian iblis menggurui Yesus dengan membawa Yesus ke gunung yang paling tinggi dan menunjukkan segala kemegahan dunia, kerajaan dunia ditunjukkan oleh iblis kepada Yesus. Ini sebenarnya penguasa dunia ini iblis apa Yesus? Hei, manusia-manusia yang tak kebagian akal, Yesus dibawa oleh iblis, Yesus didikte oleh iblis, Yesus diperlihatkan kemegahan, kejayaan, kemudian dunia ini dengan kerajaannya. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Penguasa dunia menurut Bible itu iblis. Hei, kalian manusia-manusia yang tidak kebagian akal, baca itu Bible. Yesusnya dibawa oleh iblis. Iblis menggurui Yesus. Yesus, sini kau. Kuperlihatkan segala kuasa kemegahan dunia. Tengok, dan aku akan memberikan kuasa dunia ini seluruhnya apabila ente menyembahku. Berhasil tak kemudian iblis menggoda Yesus untuk menyembah iblis? Tidak. Berarti kuasa dunia tidak diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak menerimanya. Lalu iblis yang punya kuasa ini memberikan kepada siapa? Hei, manusia-manusia yang tak punya akal, kepada siapa iblis kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Menseraterimahkan. Kepada siapa kemudian iblis kepada siapa iblis kemudian salah.
serah terima, mensetera terima, sertiwa. ya sertiwa. Kepada siapa iblis menterseterima keblaman serah terima. Kepada siapa iblis menserah terima? Kan begitu aja sulit. Wah, iblis lu pegang mulut gue. Kepada siapa iblis menserah terimakan kuasa tersebut? Di dalam Lukas 4 nomor 6, ketika iblis gagal mencobai Yesus, iblisnya mundur dan mencoba menunggu waktu yang tepat. Yesus dibawa, diangkat ke gunung yang tertinggi, diperlihatkan segala kemegahan dan kuasa dunia. Berarti iblis ini sok hebat kali memang. Sehingga ketika kemudian dia ingin Yesus menuhankan dirinya, gagal. Iblis mencari kesempatan yang baik. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Mana waktu baik itu? Ketika dia merasuki Yudas. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70? Aku yang memilih, engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis. Berarti satu di antaramu adalah penguasa dunia. Betul? Betul. Satu di antara murid Yesus itu adalah penguasa dunia. Siapa dia? Jawabannya Yohanes 6 nomor 70. Yudas Iskariot. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, jelas ya? Maka wajar kalau Paulus dibisikin, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di dalam Ulangan 21 nomor 23. Tuhan mengutuk pelaku dosa sehingga digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yang dikutuk Tuhan itu di dalam Matius, di Amsal 17 nomor 23 adalah orang fasik pemakan suap. Siapakah yang makan suap? Antara Yudas dengan Yesus. Yudas Iskariot. Yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Yang pemakan suap. Yudas Iskariot. Yang mati digantung adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yudas Iskariot. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa iblis itu menurut Yudas di antara ke-12 muridnya? Menurut Yesus di antara ke-12 murid? Yudas Iskariot. Matius 12, angkatan jahat minta suatu tanda. Tanda yang diberikan adalah anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa dia yang digantung dan keluar dari kubur? Yudas Iskariot. Iblis. Ayo, mau lari kemana? Pantas aja pendeta Yunus lari. Gitu teman-teman. Jadi iblis menserah terimakan. Makasih. Iblis menserah terimakan kemudian kuasa dunia kepada penggantinya sehingga dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Silakan Bang Junedi, mau ambil dari tema dari Bang Junedi atau kasih Bang dari kita? Ya, saya mau ini Bang, mengenai penguasa dunia tadi Bang, kan di situ. Oke, siap. Jadi siapakah penguasa dunia ini gitu ya? Oke ya? Iya, menurut ini hanya menurut pemahaman kami Bang sebagai orang Kristen. Ya, silakan nanti sama Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, silakan Bang. Jadi menurut Alkitab, ya kita lihat konteksnya siapa penguasa dunia ini. Nah di situ adalah Allah sebagai penguasa karena Allah adalah pencipta dan penguasa dunia ini. Allah memiliki kekuasaan yang tidak berubah walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa.
Nah, Allah mengatur dan mengendalikan seluruh isi alam semesta ini, Bang, seluruh isi dunia ini. Nah, di mana Allah disebut sebagai penguasa dunia. Allah juga sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa dan hakim umat manusia. Nah, di situ. Nah, jangan heran, Bang, iblis juga sebagai manusia. Karena apa? Karena ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, iblis juga disebut penguasa dunia setelah umat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, iblis ini, Bang, berkeliaran di bumi-bumi dan di mana-mana, Bang, sebagai pemimpin pasukan roh-roh jahat dia, Bang. Nah, benar apa yang dikatakan tadi bahwa di dalam Yohanes 12 ayat 31 Yesus juga menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini. Paulus juga menyebut iblis juga sebagai penguasa kerajaan angkasa, Bang. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 2 dan di situ, dan sebagai ilah dunia ini menurut 2 Korintus 4 ayat 4. Nah, disitulah justru itulah kematian Tuhan Yesus merupakan titik di mana penguasa dunia ini akan diusir, Bang, kan di situ dia. Nah, jadi penguasa dunia ini dilihat konteksnya, Bang, kan di situ dia. Allah penguasa dunia, ya, setelah apa yang saya sampaikan tadi, di mana kriterianya dia adalah penguasa, pencipta, pemilik, penguasa, dan mengendalikan seluruh isi dunia ini. Nah, kalau iblis dikatakan sebagai penguasa itu setelah umat manusia jatuh di dalam dosa. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Bang. Terima kasih. Iya, baik. Ya, baik. Di dalam ajaran Kristen dikatakan begini. Di Galatia 5 misalnya, ya. Ya, dikatakan oke, saya ani dulu, Bang. Galatia 5 berapa saya baca, Bang? Iya, Galatia 5 Galatia 5 nomor 1 lah misalnya, kan, ya. Oke, Galatia 5 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pertanyaan saya, Bang, kira-kira kalau seperti ini keadaannya, ini iblis mau bekerja ke Kristen apa? Bagaimana pola iblisnya bekerja ke kalian? Kira-kira nih, Kristen, ya iblis, nyembah Tuhan yuk. Oh enggak dong, saya kan sudah dibebaskan, dimerdekakan. Jadi iblisnya bingung nih, mau mencobai Kristen ini gimana ceritanya? Kok mirip-mirip kita nih? Gimana kira-kira? Ayo, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Kira-kira iblis datang mau ngapain ke Kristen? Hei Kristen, iya paman Blis, jalankan hukum Taurat dong. Orang Kristen mengatakan, oh sorry lah, ya, kami sudah dibatalkan Taurat untuk kami. Jadi kira-kira iblisnya bingung nggak tuh sama Kristen ini? Tidak ada lagi aturan. Segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh untukku. Lalu apalagi kerja iblis ke Kristen ini kira-kira? Hah? Hei orang Kristen, iya paman Blis, apa Blis? Kamu sembah selain daripada Tuhan dong. Siapa Blis? Ya entah Yesus kah, yang manusia anak Maria kau sembah. Ya sorry ya, kami udah menyembahnya loh. Jadi kira-kira godaan seperti apa lagi nih yang ditujukan kepada iblis, kepada Kristen? Kira-kira semua pelanggaran yang ditanamkan sebagai tatanan kepada Bani Israel semuanya dihancurkan dan sudah dilebur di dalam kekristenan. Lalu iblis kira-kira mau mencoba Kristen ini apa cobaannya kira-kira? Bersinah. Ajak Kristen bersinah dong. Kristen, sini. Ya apa? Bersinah yuk. Gak boleh kami bersinah. Kenapa gak boleh? Kalaupun kami bersinah, ya nggak ada dosa bagi kami. Kenapa? Lu baca di dalam Yohanes 2 nomor 1. Masa sih? Apa bunyinya di sana? Dia dikatakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa.
Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Jadi iblisnya bingung. Aku mau menggodanya supaya berzina, ada Yesus yang menebusnya. Aku ingin menggodanya supaya mereka merampok. Percuma aja. Setiap dosa yang mereka lakukan, sudah ada yang mendamaikan dosanya. Jadi iblis pensiun untuk Kristen. Mau apa lagi? Disuruh mencuri percuma, disuruh berzina percuma. Mereka mau berzina setiap hari pun percuma, ada pendamai dosa buat mereka. Iblis kemudian mengikat mereka dengan ikatan yang kuat. Mereka diikat dengan tipu daya muslihat. Tapi kalau di Islam, berzina yuk, sorry, la takrabu zina, nggak boleh, sorry ya. Diajak mencuri, nggak boleh, dilarang oleh Allah. Semuanya dilarang. Menyembah kepada manusia, menyembah kepada siapapun dilarang, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Iblisnya susah payah menjebol pertahanan Islam. Tapi kalau di Kristen, pertahanan yang mana yang mau dijebol? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara, iblis itu si kafir. Si kafir ini membantu si iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Jadi Anda boleh berbangga menjadi seorang Kristen. Kenapa? Anda tidak lagi dicobai oleh iblis. Amit-amit, ngapain iblis cobain lagi orang temannya? Ayo. Tuhan mengatakan sunatkan dirimu. Sibilisis mengatakan, tunggu. Kalau kau sunatkan si Uco, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, pilih mana? Oh iya ya, jadi kami nggak usah sunat. Nggak usah. Iblis pensiun. Lagi-lagi tidak bisa menggoda di situ. Ini bang, pertahanannya bang. Pertahanan Anda itu nggak ada. Ngapain Anda bertahan? Makanya Anda beribadah, Anda sembahyang atau apapun itu namanya, suka-suka Anda. Tidak ada perintah Tuhan. Nyembah Yesus ada nggak perintahnya? Nggak ada. Disko hari Minggu ada nggak perintahnya? Tak ada. Semua yang Anda lakukan dalam hal keagamaan Anda, tak ada perintahnya dari Tuhan. Tak ada. Jadi satu-satunya agama yang paling enak dan paling nikmat, ukuran dunia, ukuran jasad manusia, agama aliteng. Segala makanan yang diharamkan boleh dimakan. Segala sesuatu halal baginya. Bahkan apapun yang mereka masukkan ke dalam mulut itu tidak dosa. Mau apapun itu dalam agama saudara. Jadi Kristen ini nggak bisa lagi seibarat kuman itu tidak pernah kena penyakit flu. Kuman tidak pernah kena sampar. Kuman tidak pernah kena tumor. Kuman tidak pernah kena bisul. Kenapa? Dia sendiri kuman. Nggak pernah lagi dibisikin setan. Ngapain mau dibisikin setan? Dia sendiri ada etan. Piye toh? Seperti itu saudara. Jadi coba Anda renungkan. Ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada sibilisis, penguasa dunia sibilisis ini menginginkan anak Adam semuanya ikut kepada dirinya ke dalam api neraka jahanam. Makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu pekerjaan Kristus, itu menyesatkan banyak orang tuh. Nah sekarang satu-satunya kandidat pengikut Kristus kan cuman Kristen. Hindu kagak, Buddha kagak, apatah lagi Islam. Sekira begitu saudaraku Junaidi. Coba Anda duduk yang tenang, gunakan akal sehat, tinggalkan dogma dan doktrin sejenak, mumpung saudara berdiskusi dengan saya. Silakan. Aduh abang ya Kang. Nah di situ saya lihat tidak semudah itu bang. Ya, abang bisa mengatakan bahwa kami ini sudah bersekutu dengan iblis. Ya, justru ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, bang. Ya, kami harus patuh taat, bang, kan di situ dia. Nah, kami harus mampu melawan tipu muslihat iblis.
Ya, sehingga kami ini tidak jatuh dalam dosa di situ Bang ya. Dan bagaimana kami menjaga kehidupan kami ini harus kudus. Karena kami tahu kuduslah karena aku kudus, kata Allah kan di situ dia. Nah itu. Nah dalam kehidupan kami sehari-hari Bang sebagai orang Kristen ya, bagaimana kami harus menjadi surat Kristus yang terbuka Bang di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Bang. Ya, melayani sesama kami dengan penuh kasih ya, bagaimana kami bisa mengatasi segala jeratan dosa, rasa bersalah dan rasa malu ya. Nah di situ karena Yesus sudah memerdekakan kami Bang ya, dengan kematian itulah dia sudah memerdekakan kami. Nah di situ maka ya kami harus hidup taat, harus hidup kudus, menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan dan penuh sukacita dan kasih itu Bang. Itu yang diutamakan dalam kehidupan kami Bang. Nah di situ ya kan. Jadi apa yang Abang sampaikan tadi ya, orang Kristen ya mudah melakukan hubungan dosa, mudah mencuri atau mudah berzina dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan satu kebohongan Bang yang Abang sampaikan di situ ya kan. Nah di situ dia Bang. Jadi ya kehidupan kami ya ketika kami setelah menerima Yesus Kristus ya, kami harus ya taat. Karena kami ini ya jangan membiarkan ya rasa kekuatan roh itu untuk mencobai kami. Nah di situ makanya kami Yesus katakan waspadalah. Nah di situ dia disuruh berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan Bang. Nah disitulah kehidupan kami, tidak seperti yang Abang tuduhkan tadi Bang. Di situ Bang yang perlu saya sampaikan. Saya pingin bukti ucapan saudara. Tolong tunjukkan di dalam Bible larangan apa ya? Larangan makan babi. Coba. Larangan makan babi di dalam perjanjian lama itu Abang ada Bang di Imamat. Ya itu kitabnya orang Yahudi. Itu kan larangan. Itu kan udah dibatalin kan? Iya. Ada yang dibatalkan Bang dalam perjanjian. Makanya ketika yang saya minta untuk Kristen kan Anda mengatakan tadi, maaf nih, Anda mengatakan bahwa Kristen harus hidup kudus. Sedangkan di dalam Matius 24 nasihat Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Artinya apa? Pembinasa keji ini seakan-akan dia kudus, berdiri di tempat kudus, tapi itu hanyalah kamuflase. Nah, untuk membuktikan itu, sekarang Anda tunjukkan kepada saya perintah dari Tuhan untuk jangan bersunat. Ayo, dari Tuhan yang saya minta. Silakan. Bang, ya kan? Perintah sunat itu kan untuk orang Yahudi. Iya, yang saya minta. Tidak ada perintah di dalam perjanjian baru itu untuk kami bersunat Bang. Ya, tidak ada. Tapi ada nggak perintah untuk jangan bersunat? Ya. Dan tidak ada juga perintah untuk jangan bersunat, tidak ada juga. Dan tidak ada juga memerintahkan supaya kami bersunat. Galatia 5 nomor 2. Kan di situ dia, ya kan? Nah, Galatia kalau 5. Galatia 5. Oke, saya baca dulu Bang ya ayatnya. Ya. Karena masalah sunat dan sunat itu tidak masalah sebenarnya kami Bang. Galatia 5. Ya, itu makanya. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan itu? Paulus tahu Galatia 5 berapa tadi Bang? Galatia 5. Galatia 5 Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Itulah yang saya katakan kepada saudara. Kalian itu manusia yang paling hebat. Iblis tidak lagi mencobai kalian. Ngapain dicobai lagi Kristen ini? Untuk apa? Wong Kristen lebih kesetanan daripada setan. Coba Bang, ayat itu kan Bang yang berbunyi bahwa Galatia 5 ayat 2 itu menyatakan bahwa jika seorang menyunatkan diri maka tidak akan berguna bagi. Kata siapa itu? Itu kata siapa? Kata Paulus Bang. Kata Paulus. Kalau kata Tuhannya gimana? Enggak Bang, tetapi Paulus ini mengatakan untuk orang-orang yang bukan Yahudi Bang. Iya. Kan di situ dia ayat itu. Sekarang Bang, begini. ya? Sekarang begini, di mana perintah bersunat kepada non-Yahudi?
Ya enggak ada juga. Ya tidak ada. Lalu Yahudi. untuk apa Dan- dalil ini dibuat oleh Paulus? Untuk apa dalil ini dibuat oleh Paulus? Untuk apa? Ya, maksudnya Paulus itu kan sunat hati loh bang, kan di situ Alamak. ya kan? Nah di situ bukan berarti hati fisik hati kita yang disunat. Nah kita, ya maksud Paulus itu kita meninggalkan kelakuan kita atau perilaku kita yang dulunya tidak Apa? benar. Nah, di situ Sekarang dia- benar. Nah, Apa yang benar di Kristen? Apa yang benar? Yang perintah dari Tuhan yang diikuti Kristen itu yang mana coba? Tunjukkan ke Ya. saya. Perintah Contoh. Tuhan Yesus itu kan mengasihi, Pak, yang paling tertinggi. Enggak, Kasih tunggu. lah, kan Yang di dari situ dia. Tuhan, bukan dari Yesus, dari Tuhan, yang Loh, memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel. Ada enggak perintah dari Tuhan Bani Israel yang dilakukan Kristen? Ada enggak? Ya perintah yang utama itu Yesus Allah itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu kan itu ya. Perintah Saudara. kedua tidak beda itu mengasihi sesama kita. Yang saya Bahkan Yesus minta, mengatakan bahwa saudara. itu perintah utama bang. Saudara, Kan itu dia. jangan bicara sendiri kawan, jangan bicara sendiri. Yang saya katakan, perintah dari Tuhan Elohim yang dilakukan Kristen itu yang mana? Kasih bang itu intinya bang. Di mana perintah kasih kepada Kristen dari Elohim? Ya itu tadi Yesus mengatakan kasihlah Tuhan Allah. Dari Elohim, Bang. Dari Elohim yang saya minta, bukan dari Kristus, dari Elohim. Ada. Abang ini gimana sih ya kan di dalam perjanjian lama itu kan bang kan itu Allah kan memerintahkan Elohim itu memerintahkan kita harus hidup benar. Nah, sekarang Penuh hidup kasih, benar, kan di situ hidup dia. benar yang diperintahkan oleh dalam Elohim arti yang dilakukan menjalankan Kristen segala yang firman-Nya, mana? bang, segala perintahnya itu kasih Iya. itu. Iya, yang mana Sementara perintah sunat, Elohim? Sebenarnya sunat-sunat yang abang sampaikan itu bukan bagian dari keselamatan loh bang bagi kami sebagai orang Kristen. Nah itulah Kan itu makanya. adalah tradisi Yahudi. Ya kan? Itulah Orang-orang makanya. Yahudi Itulah itu makanya. memang harus disunatkan bang. Bicara sendiri dia. Gila kayaknya orang ini. Yang saya minta itu Tuhan, perintah Tuhan Bani Israel yang Kristen lakukan itu yang mana? Nggak ada, Anda tunjukkan, nggak ada. Berarti Kristen ini benar-benar bebas merdeka. Kan kalian tidak boleh lagi diperhamba kan? Tadi Galatia 5-nya saya